Saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas karya pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua agar kami dimampukan untuk meyakini akan kebenaran sabda-Mu. Dan kami hidup dalam terang sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini kita dengar dari pembacaan Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Saudaraku, tema pada saat ini sama dengan ayat yang terakhir, yaitu yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudaraku, apa maksud tema atau sabda ini? Yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tuhan Yesus menjelaskan hal ini melalui perumpamaan dengan judul perumpamaan orang upahan di kebun anggur. Dikisahkan dalam perumpamaan ini bahwa pemilik kebun anggur ini
menunjuk beberapa orang menjadi karyawan atau orang yang diupah untuk melakukan pekerjaan di kebunnya. Dengan kesepakatan bahwa dalam sehari itu mereka akan diberi upah 1 dinar. Dalam kisah ini banyak para pekerja yang masuk, namun pada pukul 9 pagi pemilik kebun ini keluar lagi mencari orang baru lagi untuk dimasukkan di kebun tersebut. Demikian juga pukul 12, pukul 13, pukul 15, dan pukul 17. Jadi semakin banyak pekerja di kebun anggur itu. Lalu ketika sudah selesai, terjadilah keluh kesah para pekerja upahan ini. Terutama mereka yang sudah bekerja sejak pagi. Kenapa? Ternyata upahnya itu sama. Baik yang bekerja dari pagi hari, dari jam 9, dari jam 12, dari jam 3 dan jam 5, semua mendapat upah 1 dinar. Tentu protes, enggak adil loh, saya kerja sejak pagi, dia kan baru 1 jam kerja kok upahnya sama. Saudaraku, perumpamaan ini sebenarnya ingin dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan bahwa dalam kehidupan sekarang ini pun seringkali kita membayangkan bahwa menerima keselamatan lalu hidup dalam keselamatan itu adalah hidup yang harapannya adalah hidup dalam naungan berkat Tuhan. Sehingga tanpa sadar seringkali saya dan saudara berpikir, semakin lama saya melayani Tuhan, maka semakin banyak berkat yang akan Tuhan curahkan. Beberapa waktu yang lalu saya mengajak teman-teman majelis pengurus harian untuk mengadakan semacam sharing. Mengungkapkan tentang suka duka pelayanan sebagai majelis pelaksana harian. Dan apa saudara yang ada di sana? Yang ada di sana adalah masing-masing person itu mengungkapkan betapa beratnya tugas yang mereka pikul. Bahkan ada perasaan gereja ini kan milik bersama. Kenapa seakan-akan tugas itu dibebankan paling berat kepada saya? Demikianlah kira-kira ungkapan dari teman-teman majelis pengurus harian. Seakan-akan majelis yang lain, seakan-akan jemaat itu tidak pernah berpikir tentang bagaimana melaksanakan tugas untuk gereja ini. Bukankah gereja ini milik bersama? Bahkan ada seorang yang ketika diajak, ditawari untuk menjadi majelis, ada yang menawari dengan mengatakan seperti ini, silakan Bapak berpelayanan, silakan Bapak mengambil pelayanan ini terutama menjadi majelis dan nantikan berkatnya, nanti keluarga Anda, anak-anak Anda akan diberkati oleh Tuhan. Dan calon majelis ini mengungkapkan, tidak sedikit keluarga orang-orang yang sudah melayani itu berantakan. Tidak sedikit bukan hanya orang-orang yang melayani menjadi majelis, pendeta pun tidak sedikit keluarganya ada yang mengalami kehidupan yang berat. Jadi konsep tentang kalau kita bersedia melayani lalu akan datang berkat yang memudahkan kita menjalani hidup ini, rasa-rasanya inilah yang ditegur oleh Tuhan melalui perumpamaan ini. Kesannya kalau saya sudah lebih dahulu melayani, kalau saya lebih giat melayani, kalau saya mengambil bagian pelayanan yang lebih banyak, maka harapannya kehidupanku, kehidupan keluargaku akan lebih baik karena merasakan upah yang lebih banyak. Kita lupa bahwa sebenarnya kita melayani Tuhan itu bukan dalam harapan untuk menerima upah. Tetapi kita melayani Tuhan itu sebenarnya justru karena kita sudah menerima upah terlebih dahulu.
Kita sudah menerima keselamatan. Sehingga bagian pelayanan yang kita ambil itu adalah rasa syukur kita. Jadi apakah rasa syukur itu dimulai dari sekarang atau kemarin atau besok, itu tidak mempengaruhi kualitas keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga kalau digambarkan upahnya ya sehari itu sedinar, kamu mau ngambil sejam, 2 jam, 3 jam, 10 jam, itu ya 1 dinar. Dan sebagai rasa syukur terhadap 1 dinar itu maka kita berpelayanan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau ada tema firman yang mengatakan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Ini karena orang yang terakhir ini merasa bahwa ya dia hanya bekerja sebentar tetapi menerima upah yang besar sehingga ucapan syukurnya tentu juga besar. Sementara yang sudah terdahulu merasa sudah bekerja lebih lama tapi kok upahnya sama, sehingga dia akan kehilangan rasa syukur atas apa yang diberikan. Ini menjadi teguran bagi saya dan saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Jangan-jangan ini adalah teguran bagi kita semua untuk mengingatkan bahwa ketika kita sudah semakin lama berpelayanan, bisa jadi rasa syukur kita kepada Tuhan itu semakin menurun. Bahkan berubah menjadi tuntutan yang semakin besar. Bukankah sebenarnya seberapapun pelayanan yang kita berikan sebagai ungkapan syukur itu tidak akan pernah sebanding dengan berkat yaitu keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi supaya kita tidak menjadi yang terakhir tetapi kita tetap menjadi yang terdahulu. Artinya terdahulu dalam ambil pelayanan, tetapi juga terdahulu dalam rasa syukur kita atas keselamatan dan berkat dan upah yang diberikan Tuhan itu bagi kita. Maka syaratnya mari kita belajar untuk terus mensyukuri hidup kita. Bahwa keselamatan kita ini anugerah Tuhan. Bahwa kita ingin memberikan yang terbaik melalui pelayanan kita itu karena kita merasa bahwa sebenarnya hidup kita ini sudah menjadi milik Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan adalah rasa syukur terhadap karya penyelamatan Allah itu. Mari melalui tema yang terakhir akan menjadi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, menolong kita semua untuk terus mengucap syukur. Dan jangan sampai kehilangan rasa syukur kita ketika ada berbagai macam persoalan dalam hidup kita, lalu melihat bahwa ada orang lain yang kelihatannya tidak punya masalah, sementara mereka tidak ambil bagian dalam pelayanan. Kita tetap bersyukur dan kita tetap menjadi orang-orang yang terdahulu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.